Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Azhara dengan NIM 074. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang metode pembelajaran partisipatif dalam pendidikan nonformal. Pendidikan partisipatif dalam pendidikan nonformal adalah pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Dalam metode ini, pembelajaran tidak bersifat satu arah dari fasilitator ke peserta, melainkan bersifat dialogis, kolaboratif, dan konstekstual. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan peserta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode partisipatif yang sering digunakan dalam pendidikan nonformal. Yang pertama, diskusi kelompok. Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik, lalu menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya, membantu peserta berpikir kritis dan mendengarkan sudut pandang orang lain. Yang kedua, studi kasus. Peserta menganalisis situasi nyata atau hipotetik, lalu merumuskan solusi. Selanjutnya, cocok untuk meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, simulasi dan role play. Peserta memerankan situasi tertentu untuk memahami perspektif atau masalah sosial. Efektif untuk pelatihan keterampilan sosial dan empati. Yang keempat, curah pendapat. Mendorong peserta mengemukakan ide sebanyak mungkin tanpa takut salah. Selanjutnya berguna dalam tahap awal pengenalan masalah atau mencari solusi kreatif. Yang kelima, dialog interaktif. Fasilitator memandu tanya jawab terbuka, memberi ruang ekspresi peserta, membangun kepercayaan diri dan komunikasi dua arah. Yang keenam, belajar berbasis proyek. Peserta bekerja menyelesaikan suatu proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dalam satu kegiatan. Yang ketujuh, pemetaan partisipatif. Digunakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat seperti pemetaan potensi desa. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran akan sumber daya lokal dan perencanaan berbasis komunitas. Metode-metode ini sering digunakan dalam pelatihan masyarakat, pendidikan orang dewasa, pemberdayaan perempuan, dan program-program pengembangan masyarakat lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh rencana pembelajaran dengan metode studi kasus. Karena ini cocok banget buat mengasah kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Saya ambil dengan topik pengelolaan sampah di lingkungan desa dan pesertanya warga desa. Cocok buat program pemberdayaan masyarakat. Contoh rencana pembelajaran nonformal. Metode studi kasus. Topik pengelolaan sampah di lingkungan desa. Peserta warga desa. Tujuan: peserta mampu menganalisis masalah sampah di lingkungannya. Peserta mampu merumuskan solusi yang bisa diterapkan bersama. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pembukaan. Fasilitator membuka dengan tanya jawab ringan. Apa masalah sampah yang sering terjadi di lingkungan kita? Menyampaikan tujuan kegiatan hari itu. Yang kedua, penyajian studi kasus. Fasilitator membagikan satu studi kasus sederhana, misalnya di desa Sekar Gadung, jumlah sampah rumah tangga meningkat. Warga membakar sampah sembarangan, tempat pembuangan akhir terlalu jauh, dan belum ada sistem pengelolaan yang baik. Beberapa warga mulai mengeluh soal bau dan kesehatan. Peserta membaca dan memahami kasus. Jika memahami kasus. Yang ketiga, diskusi kelompok. Tiap kelompok menjawab pertanyaan pemantik, misalnya, apa masalah utama dalam kasus ini? Apa penyebabnya? Apa dampak bagi warga? Solusi apa yang bisa dilakukan warga sendiri? Fasilitator berkeliling mendampingi diskusi. Yang keempat, presentasi kelompok. Tiap kelompok menyampaikan hasil diskusi. Fasilitator mencatat poin-poin penting di papan atau kertas plano. Yang kelima, refleksi dan tindak lanjut. Fasilitator mengajak peserta merefleksikan hasil diskusi. Apakah kasus tadi
mirip dengan kondisi desa kita. Langkah kecil apa yang bisa mulai kita lakukan minggu ini? Jika memungkinkan, bentuk komitmen bersama. Misal, gotong royong bersih desa minggu depan. Demikian pembahasan mengenai studi kasus pengelolaan sampah di lingkungan desa. Dari kegiatan ini, kita belajar bahwa setiap masalah di masyarakat bisa dicari solusinya bersama. Jika kita mau berdiskusi, bekerja sama, dan saling peduli. Semoga pembelajaran ini bisa menginspirasi kita semua untuk mulai mengambil langkah nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.